Ya puji Tuhan kalau saya seger waras selamat pakai rezeki ini karena semua karena Tuhan Yesus. Ya toh? Makanya jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus. Ya toh? Sekali Yesus tetap Yang setuju Yesus luar biasa boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Itu yang ucapan kali pertama sekali saya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saya terima kasih kepada Pak Gem, Ibu selalu sehat. Wah ini enom terus saya. Dan jemaat ini banyak wajah-wajah baru. Terima kasih. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Coba yang luar biasa angkat tangan. Kok amin? Yang luar biasa itu Anda apa amin? Saya yang tanya, siapa yang luar biasa? Saya apa amin? Siapa yang yakin masuk surga? Kok amin? Amin itu anak buah saya masih di penjara. Dia masih jualan narkoba di sana, belum percaya Yesus. Kok aman amin? Makanya jadi orang Kristen banyak mendengar sedikit berbicara. Dengerin firman dan lakukan firman. Ini. Tadi yang ngomong luar biasa. Coba angkat tangan. Sombong ya kalian. Iya, bener apa enggak? Saya nggak pernah kalau ditanya, Pastor Khairul gimana kabarnya? Luar biasa kalau Yesus ada di dalam saya dan saya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus saya pasti binasa. Yang setuju katakan amin. Itu ilmu manunggaling kawula Gusti. Ilmu saya dulu yang nakal. Mungkin Pak Gem dulu yang nakal. Badannya diisi-isi kabeh, disusuk 250, 300 sampai ninggal sepeken susuke gitu loh, iya toh? Ya. Susuk wesile nggih pacul semua masuk supaya nyari keselamatan. Benar-benar. Nyari keselamatan, nyari kesaktian. Guru saya sampai repot kalau saya dulu kepingin sakti lagi tak coba. Habis diisi tak coba, habis ngelakoni tak coba. Selalu golek musuh. Tapi guru saya ngomong begini, "Nger, iya, guru. Ilmuku kabeh iku wis tak kekno kamu. Tapi itu cuma selamat dunia saja. Kamu dibacok gak apa-apa, ditembak gak apa-apa, kamu dikeroyok orang buktinya gak apa-apa. Saya pernah dikeroyok di Pasir Putih. Keroyok itu namanya monteng sama celak, ke muka itu celak. Saya lihat gini kayak kilat, plak. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, itu karena Tuhan Yesus. Iya, kalau iblis saya habis ngisi kan kepingin mati, nyoba terus. Iya, beringas terus, gak ada kasih. Guru saya ngomong, "Ger, ilmuku wis tak kekno kamu kabeh, tak berikan kamu semua. Tapi itu cuman selamat dunia saja, akhiratnya aku gak tahu." Lah terus, aku sendiri juga gak tahu. Masuk surga atau neraka gak tahu. Lah terus, kamu besok kalau kamu umur 40 lebih ya, aku nayuh kamu, namanya nayuh, tahu nayuh? Nayuh itu kalau di Alkitab, itu dinubuatkan. Bahasa Jawa ditayu, dinubuatkan. Kon kok ketemu gurumu, guru sing sakti, minta ilmu selamat dunia akhirat yaitu ilmu manunggaling kawula Gusti. Ketemu. Umur 40 lebih saya bertobat ketemu Yesus dan saya baca Alkitab. Mulai dari Kejadian saya baca semua. Ketemu di Yohanes 15 katanya begini, "Tinggallah kamu di dalam aku dan aku tinggal di dalammu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Yesusku itu memang keren. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya kekristenan lah cukup jadi Kristen cuman kulit aja. Kalau ditanya banyak sampai Amerika, sampai Korea, sampai China, saya sudah keliling kemana-mana. Kalau ditanyain mesti jemaatnya ngomong, "Gimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, ajaib, yes. Malaikat di belakangmu itu lo ngomong, "Pret, pleketek." Iya. Ayo. Yang luar biasa siapa? Yesus. Boleh tepuk tanganmu. Oh, ini yang keren. Kalau saya kan ditanya gimana Pastor Khairul kabarnya? Luar biasa kalau Yesus ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Di luar dia, di luar Yesus aku pasti binasa. Wong saya dulu bejat, rusak. Saya ini orang yang berdosa. Firman-Nya saja, jangan saya. Firman-Nya saja. Ini, gitu.
Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang hari ini tidak berdosa? Angkat tangan. Pertobatan itu setiap hari, setiap taat. Sekarang ada pengajaran, sekali selamat tetap selamat, pret, pleketek. Gak bisa, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ini loh, setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang berdosa kehilangan gambar diri Allah. Lihat. Ini saya dulu sebelum bertobat. Katanya dulu pertama saya kesaksian di sini. Supaya sakti ya apa? Saya diundang ke mana? Manado ya pertama kali. Saya di Manado mau khotbah apa? Di Manado itu orang Kristen semua. Saya pikir di Manado, waduh khotbah apa? Terus selesai khotbah, puji Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Terus saya ditawarin, Pak Khairul, iya ini maaf ya makan seadanya. Seadanya itu meja dari sana itu penuh. Mulai dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara semua ada. Tahu artinya? Tahu? Ular, kodok, semua binatang, semua ada semua. Waduh, Pak Khairul ini B1, ini B2. Saya ngomong B komplek nggak ada. Kayak Simai, ya toh? Pak ini enak ini, Pak Khairul makan B2. Saya diem aja. Lah wong saya jadi penjahat loh. Wong suka mabuk, ya toh? Apa aja semua tak makan dulu ya toh. Ular tak makan semua. Begitu tobat saya itu enggak makan yang gitu-gitu. Terus ditanya, Pak Khairul, pernah makan babi? Kok babi? Bangkai bayi aja dulu pernah saya makan. Karena apa? Supaya sakti. Bayi yang di kukuran itu dicuri, makanya wajahnya seperti setan gini. Loh iya, karena bergaulnya dengan setan. Beda loh orang bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan setan. Beda apa enggak? Lihat sekarang, umur saya sekarang berapa? 33 tahun. Percaya apa enggak? Enggak, berarti enggak pernah baca firman nih. Ayo coba Galatia 2 ayat 20. Bu, coba dibuka. Galatia 2 ayat 20. Kok ngomong enggak? Ini yang berbicara firman, bukan Khairul Anwar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Galatia 2:20. Apa? Namun aku hidup tetapi bukan lagi bukan. Astagfirullahaladzim. Ini bisa minta tolong dimatiin, saya kepanasan. Nanti gak kelihatan ya kalau di slotting ya. Iya, saya bukan bintang film, gak usah di slotting udah. Firmannya aja yang di slotting. Ya, ini kepanasan, maaf. Oh enggak bisa. Waduh. Sikat ngene tuh. Terima kasih Tuhan Yesus, I love you. Ya. Baca yang keras, Pak. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa? Siapa yang hidup di dalam kita? Yesus. Berapa umurnya? 33. Keren apa enggak? Awet muda apa enggak? Saya bertobat gondrong itu umur 40 lebih, sekarang umurnya saya 33. Karena hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Ini. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk keren. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya harus tinggal di dalam Kristus. Katakan kiri kananmu, ngerti enggak kamu sekarang? Ojo jadi orang Kristen biasa-biasa. Ayo jadi orang Kristen yang luar. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Balik lagi. Nah. Nah, jangan ini. Tadi ini ya. Iya. Ini nextnya. Gambar diri saya tadi orang yang paling berdosa. Di antara Anda ya, saya ini paling bejat, paling rusak.
Kenakalan dari A sampai Z, Z sampai A. Dosa dari A sampai Z, Z sampai A diulang-ulang sudah saya lakukan. Yang belum pernah saya lakukan nyuri kotak amal. Karena takut itu miliknya Tuhan. Ya, yang lainnya saya nggak ada takutnya. Namanya genderuwo apa wes lewat. Dosik wedi ambek Gusti Allah, tapi Gusti Allah sing dia dulu juga nggak ngerti. Setiap saya tanya guruku, Gusti, guru, namanya Gusti Allah niku sinten? Gus gak ilok. Ya udah meneng lek gak ilok kok. Ya, tapi ketika kita ngaji bener-bener, makanya jadi orang Kristen ngaji kulit, daging, tulang, sumsum, darah. Lek wis menyatu, maca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, pasti jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Lek males gak tahu baca firman, jangan sampai ngomong jatuh cinta. Gampang ngambekan, gampang purian, gampang mecucuan, gampang bersungut-sungut, gampang muring-muringan. Mati kan ya. Sapa sing ngono ae tak baptis saiki? Iya, ngono iku nggarakno sakit penyakit. Iya, bersukacitalah dalam segala hal itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allahmu dan bersyukurlah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Dalam mana? Dalam apa? Dalam apa? Keren apa enggak? Makanya kalau di dalam Kristus Yesus ini ilmu sakti Mondraguna. Sadrak, Abed, Mesak, ya diobong, ora kobong, disiram ora teles. Iya toh, makanya ini keren. Ilmu kekristenan itu lebih tinggi, keren. Hidupmu bukan lagi kamu, Kristus. Nih, sebab upah dosa ialah maut. Wah dulu saya makanya tambah nakal, kepingin tambah nakal. Karena apa? Bingung caranya ngapus dosa. Ngapus dosa, saya sudah amal ini, amal itu, yatim piatu, ini semua duit saya kan banyak jadi penjahat. Jare wong dadi lopan wis ora le medit, diong-diongan kaya ngono apa meneh amal wis terus. Makane amal sampai ketemu wedok-wedok amal soleh. Jadi tulungi arek sing ayu-ayu langsung sah nikah sampai 13 kali. Loh kok, kan gak apa-apa. Lah kan dulu sebelum bertobat. Wong di ajaran saya boleh lebih dari satu. Tuker tambah boleh kok. Boleh apa enggak? Ayo yang ngomong boleh tak baptis nanti. Wong Kristen gak boleh. Kristen itu gak boleh, Kristen itu istrinya satu, suaminya satu. Sampai maut yang memisahkan. Katakan kiri kananmu, ngerti gak? Iya toh? Lihat. Setelah saya bertobat, saya ngerti, baca Alkitab mulai dari Kejadian 1, 2, ngerti, tidak baik manusia seorang diri, diberi seorang penolong. Waduh, perempuan itu seorang penolong, bro. Bukan perongrong, bro. Loh, ingat, orang laki-laki berhasil karena ada seorang perempuan dengkulnya hitam. Itu ya, karena apa? Doain bojone, bukan karena sering ngepel. Doain bojone. Coba saya lihat Pak Gun sama Ibu ini. Loh saya sama istri saya sekarang. Wah, mau naik ke sini aja cengkrem doain sayang, doain. Istri itu penolong sepadan, pendoa. Makanya laki-laki jangan sombong. Laki-laki dibuat dari debu tanah lemah. Makanya laki-laki sering ngomel, muring-muringan nutupi kelemahannya. Dan perempuan itu kuat. Amin perempuan langsung amin. Boleh tepuk tangan buat perempuan. Iya lah. Iya, saya ini kan ikut pria sejati jadi pembicaraan jadi apa? Lihat apa laki-laki itu suaminya ditempel. Apalagi sekarang ada viral pendeta nempilingin bojone. Bojone telu. Ojo dadi pendeta dhisik, dadi mafia koyo aku biyen dulu. Ya toh, sampai 13 bukan 14 loh, pertama dan yang terakhir.
Kadang ngomong apa? Iya, karena dia diambil dari tulang rusuk saya 1 apa 13. Nah, makanya kalau 1 ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. I love you, sayang. Kalau 13 itu bukan tulang rusuk, dia tulang rusak. Melekat kabeh. Ya lah? Makanya sekarang saya didampingin istri saya terus ini. Gitu. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Wah, setelah saya hidup dalam Yesus Kristus, itu ada perubahan hidup. Kekristenan itu adalah perubahan hidup. Dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib, karena firman-Nya mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Siapa yang tunggal itu? Terus supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang boleh. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan. Amin lagi. Saya, tak ajari saya, jangan jadi orang Kristen lata. Itu Kristen lata. Siapa yang ingin masuk surga? Amin. Dah kamu ketinggalan, kapok, syukur. Makanya banyak mendengar sedikit berbicara, didengerin. Jadi orang Kristen itu sing cerdik seperti, tulus seperti, makanya ojo jadi orang Kristen sing biasa-biasa. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya punya kaki 2. Makanya saya punya visi misi hidup kekristenan saya. Apa visi misi saya, Pak? Nggak cukup masuk surga aja. Masuk surga tapi pakai mahkota. Makan bareng sama Yesus. Kalau di sini tadi tak tanya, yakin masuk surga? Amin. Pleketek. Saya kesini bawa tesnya orang Kristen, bener nggak Anda bisa masuk surga? Bener apa enggak? Lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Cukup percaya. Iblis itu percaya enggak firman Tuhan itu adalah Yesus? Hafal apa enggak? Ngerti apa enggak? Melakukan apa enggak? Berarti kalau orang ngerti firman, hafal firman, baca firman, tapi enggak melakukan firman, berarti apa? Tengok kiri kananmu. Loh, bener apa enggak? Iya. Makanya di gereja ini banyak aku cuman loh ya. Loh, memang ini bengkel loh. Gereja ini bengkel. Bengkelnya uang rusak. Gitu aja kok. Iya, didandani sing gelem. Sing mau membuka hati. Karena kekristenan itu dari gelap dibawa kepada terangnya yang lihat, beda apa enggak? Sing gondrong itu umur 40 lebih, sekarang sing dasian nama jasan itu 33 tahun. Awet 6 toh? I love you sayangku. Bukan karena istri saya ini dokter kecantikan loh. Istri saya ini yang sekarang ini dokter kecantikan. Ketemunya di gereja, yang dulu ketemunya di diskotik. Tripping terus. Tahu tripping? Apa? Bukan gedek, tripping makan teri sama emping. Kok gedek berarti pelaku. Iya toh? Lihat, beda apa enggak? Lah, kita harus tahu diri. Setelah kita diselamatkan, kita ini harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Enggak cukup. Mek nang gereja tok, enggak cukup. Apa yang harus dilakukan? Wah, maaf. Filipi 2 ayat 12 dikatakan apa? Yang keras, 1, 2, 3. Keselamatanmu dengan takut dan itu loh wong Kristen. Gimana caranya? Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Keren apa enggak? Ini, maaf, saya dulu agama saya dulu, saya itu baca-baca kalau sekarang ada cetekan ya. Supaya apa? Ingat nyebut asma Allah. Benar apa enggak? Supaya selamat, eling-eling. Wah, wong Jawa ngomong eling-eling ya ngger ya mbek sing gawe urip. Wah.
Saya cetek. Tas B saya yang kecil itu jumlahnya berapa? 33. Nih, saya dapat ini. Makanya ini ada hubungannya nanti dengan kita selanjutnya. Kalau saya datang ke sini lagi. Kita belajar ngaji bareng. Loh iya, kok ketawa? Bahasa Indonesia mengkaji ngaji itu apa sih? Cari kawruh, cari pengertian, mengenal lebih dalam. Iya toh, lebih jauh lagi, ngaji, mengkaji, menggali. Supaya ngerti, jangan cuma kulit aja. Kulit, daging, tulang, sumsum, darah, supaya menyatu. Kayak sekarang ini ada di TikTok. Kemarin saya baca, saya cekikian sama istri saya. Tahu cekikian? Itu bahasa Jerman. You understand? 10. Ya, yang lihatin yang ada omongan gini di TikTok. Dukun sekarang nggak laku. Pelet sekarang nggak laku. Kenapa? Orang sekarang kalau didukunin, dipeletin, fotonya nggak sama dengan aslinya orangnya itu katanya. Karena dia pakai filter. Oh iya bener. Saya cekikian. Bener. Iya toh? Makanya sekarang kita harus mengenal. Banyak enggak orang kenal di WA, kenal di media sosial, begitu mau nikah ketemu gak podo mbak. Berapa enggak? Getun apa enggak? Getun, makanya kita harus tahu Yesus itu dengan benar. Ya toh, mengenal dengan benar. Ini, saya mengenal ini. Oh, Allah sing tak sebut biyen Allah itu aku takok guruku Allah itu sapa? Hus gak ilok. Ketemu Allah, ketemu Yesus. Allah kita siapa namanya? Keren apa enggak? Keren. Anda kalau keren, Anda tadi kalau ngomong luar biasa, tahu enggak nomor WA-nya Yesus? Apa? Apa 33 yuk? Nomor WA-nya Yesus kok 33? Lek biyen golonganku, lek aku biyen puak, itu 33 wong bambong, gelandangan. Iya toh, 33. Itu nalu, zamane nalu. Ya itu. Tahu nomor teleponnya Yesus? Nanti tak kasih kaos ini kalau tahu. WA-nya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Makanya Anda kalau ditelepon enggak jawab, di WA enggak jawab, itu sombong. Yesus saya ngomong gitu. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Dan aku akan menyikapkan hal-hal yang baru yang belum kamu ketahui. Keren apa enggak? Oh, makanya 33 ini bukan angka sial, 33 ini keren. Dan ketambahan ini saya kaji, saya dalam-dalam. Supaya apa? Saya memiliki rasa jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Saya harus memiliki rasa jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Makanya enggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa. Dua kaki saya, perintah agung dan amanat agung. Perintahnya tinggal aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, keren apa enggak? Keren. Bahkan kita enggak pernah ditinggalkan. Asalnya apa? Anda benar-benar jadi orang Kristen. Gimana Pak jadi orang Kristen yang benar? Nih, saya kasih tahu. Ruas tulang belakang manusia ini, makanya sekarang banyak orang Kristen enggak rukun. Benar apa enggak? Orang Kristen rukun apa enggak? Enggak. Saya sudah keliling, mungkin di Surabaya rukun, di luar sana enggak rukun. Saya ngumpulin pendeta, Pastor Victor, Febri, kita ngumpulin pendeta-pendeta ya di Malang. Ayo ada gini gerakan ini, supaya Malang bisa begini. Jawaban pendetanya apa? Maaf, sibuk pelayanan. Sedangkan Malang itu harus ada doa khusus. Tahu-tahu kemarin? Cuman yang vokal berapa? Gerejanya itu 200 lebih. Tidak ada yang berani. Ngumpulin pendeta itu susah. Ngumpulin orang Kristen itu susah. Lebih baik saya ngumpulin preman cepet. Bener apa enggak, Papi kalau ngumpulin preman? Bro, perang, siap bos, datang. Loh saya jadi pendeta, bro perang, siap bos. Shalom Pak Pendeta, Sugeng Injang. Nggih Mas Khairul,
Pak, mangke sonten bisa ngapunten wonten pelayanan pret pleketek. Lagi apa gak bahas pelayanan? Iya toh? Kita jangan terbelenggu sampai pelayanan. Di luar sana juga ada yang butuh didoakan. Benar apa enggak? Kota di mana aku buang, berdoalah untuk kota itu. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Makanya wong Kristen harus rukun nih loh. Ruas tulang punggung manusia. Itu saya dikasih hikmat pewahyuan. Yang atas tulang belakang itu jumlahnya 7. Yang kecil-kecil ini, yang lain ini jumlahnya 12. 5 ruas tulang punggung pinggang, 5 lagi ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ini Kristen itu bukan secara kebetulan. 7 itu angka yang sempurna dalam kekristenan. 7 cawan, 7 malapetaka, 7 malaikat. Alam ciptakan langit dan bumi setelah diberkati sampai hari saya dulu kalau mau masuk surga harus melalui rambut di belang. Langit tingkat 7 itu angka sempurna. Dan puji Tuhan rumah saya Jalan Ongko Wijoyo nomor 7. I love you yang. Cekak serius-serius banget gitu loh ya. Kamu kok gak ngomong I love you yang. Biasa gitu. Lihat 7, sekarang 12. Coba dihitung. 7 tambah 12 berapa? Tambah 5 berapa? Tambah 5 lagi berapa? Tambah 4 berapa? Keren apa enggak? Kebetulan? Tidak. Tidak. Maka nih belajar minta hikmat yang tidak kamu mengerti. Teleponnya tadi ngerti toh? Yeremia 33 ayat. Bapak, saya dikasih hikmat. Waktu itu saya mau pijet capek semua setiap hari KKR. Mau pijet kok lihat ini di tempat masas, saya baca, kok keren. Saya dikasih hikmat. Itu lihatin 7 itu apa, 12 itu apa. Itu muridku katanya, murid Yesus katanya. Suku Israel. Sungai yang keluar dari Mesir 12. 12. Wah, saya langsung gak jadi pijet karena disetrum dewe ambek firman. Iya makanya. Kalau kita baca firman, merenungkan dan melakukan, itu disetrum gak ada kesele. Saya 3 hari ini berturut-turut dari Surabaya mulai kemarin. Pulang Surabaya, pulang besok ke Batam. 5 lagi ruas tulang pinggang. Saya tanya, apa itu Bapak yang 5 itu? Lihat, aku nebus dosa-dosamu. Aku tergantung di kayu salib, tanganku lubang paku 2 tubuhku. Kakiku 2, lambungku 1. Nangis saya. 5 lagi apa? Lihat Musa. Musa punya kitab berapa? 5. Apa saja? Keluaran. Berapa? 5. Keren apa enggak? Terus saya tanya lagi, yang 4 ini apa Bapak? Injil keselamatan. Injil ada berapa? Keren apa enggak? Makanya jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Dan saya ngomong, waktu itu saya mau ngelawan seseorang. Marah kalau saya dulu dikatain kafir. Karena saya dari sana pindah ke sini dikatain kafir. Marah apa enggak? Marah apa enggak kalau orang Kristen dikatain kafir? Marah apa enggak kok diem? Ayo mengheningkan cipta kalau diem semua. Kok lecek gak wani ngomong gitu. Marah apa enggak? Kalau marah pulang dari tempat, ini angkatan. Angkatan. Tak baptis nanti. Saya enggak boleh marah karena kafir itu saya dikasih hikmat. Kafir itu kucur tubuh saya ini kaya firman. Bener apa enggak? Makanya enggak ada secara kebetulan kalau Anda dikatain kafir, ya amin, haleluya. Kafir kaya firman. Keren apa enggak? Kita bahas yang 7 dulu ini. Nanti kapan-kapan 12, 5, 4. 7 jalan menuju ke surga. Ini angka yang sempurna. Kekristenan itu adalah sebuah proses yang harus kita taati.
Bukan pergumulan, ganti kata-katamu pergumulan jadi proses. Katakan kiri kanan. Kamu enggak bergumul lagi, kamu diproses Tuhan. Kalau diproses, yang proses Tuhan, hasilnya bagus apa enggak? Pasti bagus. Makanya jangan bersungut-sungut, jangan mencucu, jangan cemberut, jangan nelongso. Memang sebuah proses itu sakit. Sakitnya di mana? Katanya cita-cita di sini. Sakitnya tuh di sini, kan gitu ya. Memang sakitnya itu semua. Ya. Tapi kalau hidupmu bukan kamu lagi, hidupmu harus ini prinsipnya. Ada yang tahu artinya taat? Takut akan Tuhan, keren. Takut akan Tuhan. Takut tok. Apa Tuhan itu medi? Takut. Takut. Kristen itu bukan takut akan Tuhan gitu. Kristen itu taat itu tidak ada alasan titik. Ya? Ya apa? Katakan kiri kananmu. Ngerti enggak kon lagi tidak ada alasan titik? Banyak enggak orang Kristen kakean alasan? Alasan loro, pleketek. Saya sama istri saya kemarin. Enggak, nanti ini tak ceritain lanjut ini. Taat dulu. Gimana Pak caranya taat? Gimana caranya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Gampang kok. Saya pikir dulu masuk surga itu wangel. Tiba-tiba jalan 7 menuju surga, enteng, sipil. Kalau bersama Yesus. Benar-benar? Apa Pak yang lakukan? Yang pertama saya lakukan, saya harus mengalami dulu. Apa yang saya khotbahkan ini saya harus mengalami dulu. Ya toh? Karena kekristenan itu pengalaman pribadi dengan ini. Bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis menjadi manusia baru. Hidupmu bukan kamu lagi tapi Kristus. Siapa? Yang di sini, yang tadi ngomong luar biasa. Angkat tangan, jujur. Karena ini saya membawa tesnya orang Kristen. Walaupun istri saya kan biasanya bawa tesnya orang apa? Gula darah, tes kolesterol. Saiki aku nggawa tes wong Kristen. Bener gak Anda jadi orang Kristen? Siapa yang di sini orang beragama Kristen? Angkat tangan. 1, 2, 3 orang beragama Kristen. 4, 5. Ya. Orang Kristen angkat tangan. Terus yang gak angkat tangan? Tak baptis seperti itu. Iya. Beneran puji Tuhan, haleluya. Ini mulai imanis, mulai goyang wis. Ini mau ono pertanyaan gini goyang wis. Seneng. Terima kasih Tuhan Yesus, I love you. Pertanyaan saya, siapa yang tadi ngaku Kristen? Yang dibaptis karena nikah. Kok gak ono sing ngajeng ya apa sih? Wedi kabeh iki. Dibaptis karena nikah. Angkat tangan. Oh enggak ada. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat Anda memang top. Yang dibaptis karena bertobat. Angkat tangan. Yang ini langsung bertobat loh. Kok gini-gini takut? Ayo. Ini berarti tobat kumat ini. Makanya ini tesnya orang Kristen. Loh ini syarat masuk surga loh. Saya ngalami, nanti Anda ada di posisi mana? Anda pasti tahu ini. Guyung-guyung sedikit. Siapa yang di sini sudah dibaptis karena pertobatan? Tahu artinya tobat? Meninggalkan dosa dan tidak kompromi dengan dosa. Gak oleh cicip-cicip titik ndelok video porno. Jinah kamu melihat itu aja. Makanya orang Kristen harus menjaga kekudusan, itu mutlak. Supaya apa? Bisa jalan Anda itu enteng. Enteng. Wong Roh Kudus yang di dalam sini. Iya toh? Kalau Anda sih mari dibaptis kumat, itu duduk Roh Kudus, roh kuda liar. Iya kandanannya wangel ndablek. Benar apa enggak? Loh saya sampai baptis orang berapa? 7 kali loh.
Pak saya dibaptis di gereja sana, Pak saya masih kumat lagi Pak, saya main pelacur Pak, saya berzina Pak, begini Pak, saya ini dibaptis di gereja sana. Terakhir sama saya, kalau kamu tak baptis kamu nanti sekali lagi kamu matek kamu. Mau Pak Kak? Iya Pak, matek Pak. Iya, lalek gak bener ya matek bener. Iya toh, harus gitu. Enggak tobat-tobat ping pitu. Akhirnya sekarang ya tobat. Gak ngerokok, gak minum, gak miso, gak nyabu. Iya toh. Jadi manusia baru, lahir baru itu harus bertobat sungguh-sungguh lalu dibaptis. Siapa yang di sini dibaptis sing angkat tangannya lek wong lanang oh, saya Pak. Ngono. Kok abot iblisnya ngandoli. Oh konsik salah kok niku. Wis sing guyu kencengi pelaku. Siapa yang di sini belum dibaptis? Angkat tangan. Sudah dibaptis semua. Puji Tuhan. Siapa yang nanti ya, ini Anda ngecek sendiri. Udah kalau Anda malu gak usah dijawab. Kalau Anda dibaptis dengan baptis karena nikah atau ikut-ikutan, itu enggak sah. Enggak sah. Oh ini, bertobatlah, bertobatlah. Dan berilah dirimu supaya dosamu diampuni. Itu saya ada anak rohani saya 3, 1, 2, 3, itu nakal-nakal. Ngabuk sembarang. Tapi sekarang ya gak ngerokok, enggak apa. Bertobat nangis-nangis. Orang kalau lahir baru setelah dibaptis, biar lahir baru loh, namanya apa? Wong lahir baru dah nangis, lahir baru. Itu ciri-cirinya orang kalau mau lahir baru, benar-benar ditobat, dibaptis itu nangis. Bayi lahir gak nangis dicetol kok. Ada orang saya baptis itu cengenges. Siapa yang di sini dibaptis keluar dari kolam baptisan cengenges? Nanti tak baptis ulang. Iya. Dibaptis itu lahir baru, jadi manusia baru, rohnya itu baru. Cek saya nangis, begitu saya nangis, saya tanya, blank. Pak Pendeta, saya ini siapa? Loh, kalau orang sudah lahir baru itu enggak ngerti. Saya itu lupa, saya ini siapa Pak Pendeta? Pak, Bapak Khairul Anwar. Loh, Pak, saya kalau gitu sudah dibaptis, sudah. Kan kalau gitu saya orang Kristen. Iya, Pak, kalau saya orang Kristen, mau nama saya diganti, Pak. Ganti siapa, Pak? Markus, Matius, yang ada us-usnya dulu, Pak, yang keren. Ada enggak orang Kristen namanya Khairul Anwar? Ada di depan Anda ini loh. Oh, ngomong enggak ada. Oh, katanya bagi dia tidak ada yang boleh tepuk tanganmu buat Tuhan. Lah wong ada di depan Anda kok ngomong enggak ada. Wong sama yang kelihatan gini aja enggak percaya, apalagi dengan yang tidak kelihatan. Autu bila mindalit. Iyalah. Ini setelah lahir baru orang Kristen harus mengalami pertumbuhan rohani itu 5. Nanti kapan-kapan yang saya berbicara 5 tadi. 5. Bayi rohani, anak rohani, dewasa rohani, sahabat Kristus dan mempelai Kristus. Kita mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus. Dewasa. Ciri-cirinya apa Pak? Bayi lahir baru senengannya makan bubur susu. Senengannya njaluk. Bayi jaluk berkat, jaluk mujizat, jaluk iki, tukang jaluan sampai anak-anak. Anda ada di mana itu? Anda ada di mana? Sik jaluan apa ora? Lek wis dewasa, gak usah jaluk, mengerjakan, melakukan firman, melakukan perintahnya, menyenangkan hati Bapa, sudah dewasa. Upahnya apa? Sudah disediakan. Gak usah minta upah. Setelah itu apa? Setelah dewasa. Ngerti, dewasa, hubungan dengan Bapa baik, menjadi sahabat. Seorang sahabat tahu rela mati buat sahabatnya. Yesus saja rela mati kok. Siapa yang di sini ngomong luar biasa? Yang mau mati hari ini untuk Yesus? Angkat tangan. Iya, kudu angkat tangan. Ngono kok luar biasa. Makanya malaikat di belakang ngomong plek-plek-plek. Iya, kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai. Rela mati kita ini camat semua. Tahu camat? Calon mati. Siapa yang mau hidup di sini 1000 tahun lagi, angkat tangan?
Kalau saya lagi jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, saya kepingin cepat-cepat ketemu. Loh, orang namanya jatuh cinta kepingin ketemu terus apa enggak? Wah, kepingin ketemu terus, nempel terus. Waduh, seakan-akan dunia milik kita berdua, bahkan kotoran kucing rasa. Wah, keterlaluan. Saya bejat terus sampai nikah 13 kali nggak pernah makan kotoran kucing rasa coklat. Awas kalau nanti ikut Yesus gak mati-matian kayak gitu, lip service toh, awas. Iya toh? Harus milikin rasa jatuh cinta dengan Tuhan Yesus supaya bisa menjadi mempelai. Ya, akhirnya mau jadi mempelai. Wah, jadi mempelai pakai mahkota kehidupan, mahkota kekalahan, wah badi, woi keren. Nih, orang Kristen harus mengalami 3 baptisan. Yang pertama baptisan air tanda pertobatan, kedua baptisan roh. Hidupmu dipimpin oleh roh. Orang Kristen itu hidupnya dipimpin oleh roh dan makanannya roh. Apa? Firman. Setelah itu dibaptis dengan baptisan api. Apa Pak baptisan api? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Siapa yang dipakai untuk baptisan api? Tonggomu dewe, kanan kirimu, bojomu, anakmu, hoping siang homu, koncomu, meneng-meneng dicek, gak bayar. Bojomu bisa selingkuh, anakmu bisa ndak nurut, hoping siang homu, utang gak bayar. Kok iso ya? Mangan itu bareng ambek aku lek cerita kayak gini, bareng utang tak kei duit saiki ditelepon gak kena. Loro hatiku. Bener apa enggak? Itu artinya kalau Anda jadi orang Kristen, Anda gak usah ngutangi kayak ono. Cek gak loro hati. Iya toh? Kalau bojomu selingkuh, doa no. Itu proses yang harus Anda kerjakan. Doa no suamimu, doa no istrimu. Bener apa enggak? Doa no, rebutan lagi rohnya dia. Loh, iblis gak seneng kok, rumah tangga itu gak seneng. Buktinya apa? Adam dan Hawa itu diriwui mulai zaman Adam dan Hawa diriwui sampai iblis. Supaya apa? Pegatan, pecah. Loh, saya sama istri saya, waktu gak ketemu Anda, saya nikah. Wah, begitu nikah sama istri saya seorang dokter kecantikan. Istri saya orang rumahan, saya korak, bajingan, penjahat, mafia, sing wong embongan. Istri saya sekolah, pinter, pulang kerja, nemoni anaknya, terus di rumah. Enggak pernah keluyuran. Ke Surabaya enggak berani sendiri, nyetir sendiri kalau enggak sama supir. Begitu nikah sama saya, pertama saya pacaran 2 tahun. Wah, saya pelayanan kemana-mana, telepon. Wah, semangat. Mas pelayan di mana? Oh ya, saya pelayan di sini. Kamu lagi ngapain sayang? Wah, masa-masa promo 2 tahun telepon terus. Telepon ini tanya, baterai habis dicas terus sampai jam 3 pagi. Mas nggak ngantuk, nggak ngomong, Mas sudah ya, ini winter. Mas nggak ngantuk, oh iya aku ngantuk. Kita besok telepon lagi ya, iya. Wah, saya seneng, jatuh cinta banget sama dia. I love you yang. Besok dia langsung nganterin anaknya ke gereja, ketemu yang baptis Pak Pendeta Muhammad Sudidharma. Ketemu dia, wah anaknya dulu. Wes, saya jatuh. Tapi begitu ke jenjang pernikahan, saya diproses dengan baptisan api. Wah, walaupun bojoku seorang dokter, saya wis dianggap pendeta. Waduh, koyok malaikat. Apa dulu kamu ngomong, ini malaikatku sayangku. Begitu nikah, kamu kayak malaikat pencabut nyawa katanya. Dulu saya malaikat kecilnya, wah penolong sama dia. Begitu nikah, kamu Mas malaikat pencabut nyawa. Waduh, aku digituin. Tengkar terus. Begitu nikah, 3 tahun tengkar terus. Tengkar terus. Nggak ada seneng-senengi. Katanya anak-anak ngomong apa? Zaman apa? Zamane penjajahan. Dedi galak. Oh iya, galak. Itu ada anak-anak rohani saya. Mau keluar kota, pelayanan. Jam berapa? Berangkat jam 1. Padahal pelayanan jam 6. Jam 1 mereka sudah bangun pakai aku milih Yesus. Semua merem gini di kursi. Saya masih tidur nanti bangun jam 5.
Istri saya sudah nyiapin semua, gak berani bangunin saya. Wah, saya ditaktor waktu itu. Karena apa? Pemimpin mafia, pemimpin penjahat. Ya toh, kehidupan itu begitu nikah asli nih muncul. Istri saya kaget-kaget. Dulu suaminya seperti itu, sekarang katanya, wah iki metu tekok kandang macan nang kandang boyo. Wah. Istri saya sampai badannya kurus 43 ya. 43, sekarang 76. Oh, pira 67. Wali. Biasa main nalo biyen wali. 67. I love you sayang. Setiap hari tengkar saya. Anak-anak itu, "Ayo baca firman." Waduh, saya kejem karena saya niru ini. Suka ibadah, tak ajak ibadah kemana-mana. Ibadah itu mengandung janji, jangan males sama ibadah. Ada persekutuan ibadah itu meloo terus. Saya ini 7 kali seminggu, ikut terus sampai teman saya ngomong, "Bel tembel," saya kan dipanggil tembel di Malang. "Bel, aku ini Kristen gak kayak kon, Bel. Kau ini Kristen diri tak takoni nanti nang gereja, kasurmu kok nang gereja." Loh sekarang, memang benar sekarang. Makanya doa hati-hati, mulut kita ini punya kuasa, hati-hati. Perkataan, "Gotongan kasurmu nang gereja." Ya tak gotong kasur. Sekarang saya punya gereja dewe, di dhuwure ana kasur kamarku. Enak loh? Boleh tepuk tangan buatnya. Makanya ini kita punya kuasa lah jadi orang Kristen, karena yang keluar dari mulut kita itu perbendaharaan. Kalau firman itu pasti ya dan amin. Gak ono lek wis manunggaling kawula Gusti itu loro-loro ndak ono. Bengek itu ndak ono. Masa Yesus bengek sini ya. Iya toh. Lek sik bengek itu berarti ditegur, biasanya begitu. Iya toh? Ditegur. Kemarin ada teman saya ya, pendeta. Sudah lumpuh, didoakan kan, sembuh dan sekarang sehat. Makanya butuh tobat yang bisa menyembuhkan, pemulihan dari hatimu. Tobat, minta pengampunan dosa. Suka ibadah 1 tahun 52 minggu. Benar apa enggak? Siapa yang tadi ngomong luar biasa, dahsyat, ajaib, yang 52 minggu ibadahnya absen. Ngono kok katanya mlebu surga, pleketek. Ini Anda dari mana? Ini ada Anda di mana? Ini 7 loh. Jalan menuju surga nanti 7 loh. Ini masih 2. Yang ketiga, ini ciri-ciri orang sudah dibaptis dengan baptisan api, suka ibadah. 1 tahun 52 minggu saya ini ibadah isuk surewat bengi. Karena apa? Kepingin tahu siapa sih Yesus itu sing bener. Begitu saya jadi Kristen, saya pindah ke Malang. Saya ini takut ke gereja. Saya dari keluarga bukan Kristen. Nyari gereja pertama kali ke GPIB Lawang. Tahu depannya apa? Stasiun GPIB Lawang. Naik sepeda pancal, pinjem sepeda pancal aja, tetangga ngomong gini, "Mas, pinjem sepeda pancal buat mana? Buat apa?" "Pinjem sebentar ya." Istrinya ngomong apa? "Mas, sini dong." "Apa?" "Ojo disileno Mas Tembel. Mas Tembel itu pura-pura tobat, nanti sepedamu dijual kapok." Sakitnya itu di sini namanya proses. Iya. Waduh, langsung saya pergi gak pamitan. Mau ke gereja, saya itu lebih pinjem sepeda pancal, doa pagi, wah akhirnya saya 2 tahun pergi ke gereja, dan 2 tahun itu saya ke gereja, setiap hari Minggu, 5-4 kali ke gereja. Katolik, GKJW, GPIB, GSJA, GPDI. Karena apa? Kepingin kenal. Benar apa enggak? Maaf, kalau orang dari seperti saya, itu keinginannya karena sering taat. Dulu kalau suruh baca, ngerti gak ngerti, wocon. Taat toh. Next lagi nih, dimuridkan suka baca firman. Siapa yang di sini suka baca firman dan sudah khatam mulai dari Kejadian sampai Wahyu? Angkatan. 1, 2, 3. Yang di sini? Mana tadi? Di sini imam-imam pujian mana? Imam-imam, gak usah main HP, maju sini. Ayo sini.
Oh aku khotbah kok main HP sini. Tak marahin, maaf. Saya nggak seneng kalau gitu. Ayo sini. Duduk sini di depan sama istri saya, sini. Kalau usah mainan HP dulu. Maaf, kalau yang saya khotbah ini rodok keras. Karena apa? Saya menegur Anda karena saya mengasihi Anda. Ya toh, jangan sampai saya kasihnya pura-pura. Yang lain mana? Metu kabeh, hilang kabeh. Makanya maaf Pak, maaf. Saya anak-anak rohani saya, jaga. Boleh enggak kalau orang enggak baca firman mulai dari Kejadian sampai Wahyu enggak habis, boleh enggak naik mimbar? Enggak boleh sama saya. Enggak butuh ayu, enggak butuh ganteng, enggak butuh pinter. Butuh hadirat Tuhan, butuh perkenanan Tuhan. Maaf, maaf. Maaf. Makanya saya khotbah ini rada abot, tadi diputer di sana itu bisa 8 menit, padahal mek titik gini. Saya langsung doa, oh iya abot. Ini untuk jemaat dan untuk semua dan untuk saya. Firman itu pedang bermata dua. Saya dan Anda pasti kena. Apa yang saya khotbahkan ini saya ngalami dulu. Saya suka ibadah mengandung janji. Satu Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Loh Anda bangun tidur sehat walafiat itu bersyukur, dan ketika Anda tidur Bapamu yang di surga itu loh menyiapkan berkat untuk pagi. Kok gitu males bersyukur, males beribadah, heran aku. Saya dengar tadi. Oh, itu di tempatnya Pak Gunawan ya? Iya. Oh, itu bentar lagi gerejanya mau bikin besar. Di Kenjeran. Puji Tuhan, haleluya. Kedua tadi saya diomongin siapa itu? Siapa? Bu Seni ngomong, Pak, bentar lagi doakan ini kami lagi finishing interior, bentar lagi Desember kami pindah di sana. Puji Tuhan. Jangan cuma gereja besar, tapi imanmu. Supaya hidupmu itu berkenan. Jangan jadi orang Kristen kacangan, boceng limboje. Tahu artinya apa? Selamat datang. Katanya Pak Gembala tadi gitu. Loh iya kan, itu gedung baru, boceng limboje. Apa artinya? Selamat datang. Wis gerejane apik, mari ngono. Ini imannya gak dibenerin, gak bertumbuh, hati-hati. Itulah gak bertumbuh, Anda males gak ibadah, Anda males gak baca firman, itu salah baptisane. Loh ini serius, ini salah baptisane. Ini salah baptisane. Banyak enggak saya jumpain, Pak saya kalau baca firman, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu? Siapa yang diantara Anda ini yang baca firman kelangopan? Ayo ngantuk. Iku akeh iblis e. Iya, katanya baca firman diuru-uru ambek iblis disebuli. Wis turu ae wis. Tapi lek nang mall. Tapi lek nyonton drakor. Bojone teko. Ma, shalom. Iya, Pak. Shalom. Teh itu gak ada, bojone ndelok drakor, ambek dulinan HP. Sedih saya. Di gereja itu loh, begitu masuk sih dulinan HP. Kemarin saya negur juga gitu. Mlebu gereja sih dulinan HP, buangan HP-mu di tempat sampah. Nah iya, bener apa enggak? Nanti tukar meneh. Iya, sedih saya itu kalau ada, apalagi maaf, anak-anak saya ya, yang saya gembalakan ini rumah pemulihan Nusantara, ini anak-anak nakal-nakal, nurut sama saya. Jadi drummer, gitar itu tetap di atas, gak boleh turun. Karena apa? Kamu itu imam yang membawa hadirat Tuhan.
Gak usah turun. Banyak yang turun, mesti iblis itu bisikin, bukan HP-mu. Aku sih pelayanan ya, pret sih pelayanan. Si telepon ngono sik pelayanan, dosa goro iku. Bener apa enggak? Ndek kene di gereja ya gitu, di gereja OTW gereja. Waduh, buangan HP-mu, buangan HP-mu. Wis lek mlebu gereja ini rumah Tuhan, bantingin HP-mu fokus. Fokus. Bojoku ngomong, kalau saya ngomong fokus, iya harus fokus. Suka baca firman. Kalau Anda sudah dibaptis dengan baptisan roh, suka baca firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berarti tegur itu salah apa enggak? Enggak. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Anda ini baik loh, jadi pelayan-pelayan Tuhan baik loh. Anda masuk gereja ini baik loh, tapi jangan disalahgunakan kebaikan itu. Itu sebuah kasih karunia, manfaatkan kasih karunia, maksimalkan kasih karunia itu. Oh, jolenan gereja tulinan HP buaan, wis itu iling-ilingen. Makanya tadi Bu Seni ngomong gini, saya nggak tahu kalau ibadahnya itu 6:30. Kita ngomong jam berapa? 7, makanya saya terlambat. Saya tak pikir 6:30 di sini. Bu Seni, Pak, Bapak tak telepon kok nggak bisa. Kalau saya sudah mau masuk ke gereja ini, tak pateni HP ini. Saya fokus doa. Walaupun saya nggak khotbah, tak pateni, saya harus diisi. Jangan keluar terus, desain. Cek gak sumbung. Dimuridkan, suka baca firman. Kalau suka baca firman itu Yohanes 15 tadi yang saya kata ayat 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku, katanya Yesus. Kekristenan itu kalau Anda baca firman, dimuridkan untuk memuridkan, multiplikasi. Nanti gerejanya ini besar, Anda satu orang harus bawa 1 jiwa. Saya berdoa nanti, kalau Natal di sana, bawa 1 jiwa. Ojo bojone sing gak melok suwe, ayang melok yang ojo, golek 1 jiwa lagi. Bener apa enggak? Gimana caranya golek jiwa? Melalui kehidupan pertobatanmu itu orang lain melihat, oh, koko kok beda ya saiki ya ndek ngene GBI Keluarga Allah. Maaf. Saya dulu sebelum bertobat, saya sering tripping di atas ini. Di stasiun di mana, begitu turun dak dok, saya itu mabuk di luar situ, kekencengan. Di depannya gereja ini, berhenti kan. Saya maaf muntah sampai di sini. Begitu saya sadar, di sini ada ibadah, saya lihat. Ndelok wong ganteng-ganteng guys, jas, dasian, baju putih. Enak ya wong Kristen ya. Minggu nang gereja, wis mandi sama istrinya sama anaknya pergi gereja. Aku mabuk. Loh, itu saya juga kepingin bertobat loh. Lihat orang Kristen itu kepingin bertobat tapi nggak tahu bagaimana caranya. Nggak taunya Tuhan itu baik dan teramat baik. Saya bisa nyampaikan firman malam ini di sini. Ya, makanya kalau hidupmu benar, dituntun jalan kebenaran, wis enak-enak hidupmu. Itu loh. Jaka, Febri, itu Victor, itu nakal-nakal wis. Bisa bertobat kok. Anda yang orang Kristen kok gak bisa bertobat loh. Keterlaluan. Ya. Bertobat bagaimana? Ya nang gereja mulai maaf kalau saya tadi nggak tahu pikiran itu Febri istri saya ngomong jam 7 atau yang iya jam 7. Ya padahal saya nginepnya deket sini. Saya nginep di sini deket yang ya jam 6:30 pas berangkat. Gak taunya 6:30 ibadah.
Kemarin kita ibadah jam berapa? Jam 7 ya, jam 6 saya datang. Jam saya ini saya cepetin 1 jam. Kenapa? Saya berjaga-jaga dan berdoa dalam 1 jam saja. Supaya saya tidak ketinggalan kalau rapture. Loh ya karena saya jatuh cinta, kepingin ketemu apa enggak? Kepingin ketemu, kepingin jadi pengantin, jatuh cinta kok. Kalau Anda enggak mau jatuh cinta, tak tanya tadi, siapa yang hari ini mau mati buat Tuhan Yesus? Enggak ada yang berani. Kalau saya mau, kemarin pulang dari Israel ya saya. Jumat itu suara yang perang, yang aku tak lari, aku tak melok perang. Ojo macam-macam mas, dek gini ayo, tugasnya saya akeh di Indonesia. I love you sayang, I love you. Kok saya itu gak punya bojo, gak punya bini, oh saya melok sana perang. Karena katanya kalau mati di sana mati syahid. Ya, iya, gak boleh sama istri saya. Lah ini, dimuridkan baca firman. Katakan kiri kananmu, ayo mulai hari ini kita baca firman. Dan anak saya, maaf, nanti kapan-kapan anak saya, sudah gede-gede, Pak, drummernya itu bagus, ngedrum bagus ya. Jago dia ngedrum di sekolahnya. Ya, kalau enggak baca firman mulai dari Kejadian sampai Wahyu, 1 tahun sampai 2 kali, 3 kali enggak boleh ikut pelayanan sama saya. Karena apa? Melayani itu juga roh. Istri saya ini suaranya kayak Vina Panduwinata. Lek kepaksa, Roh Kudus turun ke atas dia, suaranya wah melengking-melengking suaranya. Karena apa? Kalau KKR orangnya rebah semua, singernya rebah semua, istri saya langsung ambil alih mic. Wah, istri saya, tak lihat, bojoku iso nyanyi. Itu bukan kamu yang, itu Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Padahal latihan di oma, suaranya kayak pitik blorok ngendok. Nggak podo. Tapi I love you sayang, I love you aku yang. Iya. Setelah dimuridkan, ya toh, kita masih dibaptis dengan baptisan roh, punya hati melayani. Mari ngono gerejane gede harus melayani semua. Ini semua karena apa? Ini perintah firman Tuhan. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kekristenan bukan bos tapi jongos. You understand? Ten. Bener ini loh. Kalau di Indonesia, wong Surabaya, wong Malang, lihat ditakoni, you understand? Ten. Tapi lihat di Amerika, you understand? Yes. Karena di kono mangan burger, di kini jangan tempe. Ambil jangan tewel. Bener apa enggak? Nah iya. Semua sanggup enggak melayani Tuhan Yesus? Bukan melayani Pak Gem. Bukan melayani Bu Gem. Melayani Bapamu yang di surga. Karena dia terlebih dahulu melayani Anda dan rela mati buat Anda. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Semua jadi pelayan. Maaf kalau jadi pelayan. Sing totalitas. Ojo melayani cari cuan. Melayani itu mbocuan. You understand? Apa itu artinya? Selamat datang. Melayani itu enggak nyari cuan, pelayani itu mbocuan. Artinya apa? Selamat datang. Iki tak baptis bareng ini penyesatan. Melayani enggak cari keuntungan, tapi kita berkorban. Berkorban sampai kapan? Sampai mati, until death. Sampai mati. Pak kok menderita? Iya menderita. Wong biasa ini kamu bisa melaku nang mall, sekarang nang gereja nyembah. Tapi barang siapa yang menderita karena aku, dia pewaris kerajaan surga. Iya toh. Makanya yang biasanya saya di malam minggu gini biasanya tripping, saiki iso nang gereja nyembah-nyembah. Beda di kono ngene-ngene ndek ngene. Tapi enakan ngene adem ayem. Ketemu Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saking gak dikancani aku. Iya, gak dikancani kok kawan-kawan, gak dikancani aku nggo ben dhewe ya. Iya. Gak seneng saya kalau ada lek khotbah singer apa anune minggat kabeh ini gak seneng saya. Yes.
Bertobat nanti, bertobat. Nih, suka punya hati melayani. Next lagi. Apa? Melayani itu mempersembahkan hidup. Ngerti ya? Ngerti. Melayani itu mempersembahkan hidup. Tapi sekarang banyak gereja besar sekarang anyar-anyar. Melayani di sini ono KKR mari kono ndek ngarep wis ono jemaat liya. Bawa teratat. Halo, aku tadi boleh kenalan siapa namamu? Bisa minta nomor teleponnya. Ayo nanti ketemu aku Ayo kita grup-grupan, geng-gengan. Kamu di sana, wah, mulai. Yang ngedram, drummu kok enak, bukanmu kok enak. Siapa namamu? Boleh minta nomor teleponnya? Boleh. Wah, kamu dikasih PK berapa? Cetio. Sekali main 1 juta. Ayo di tempatku, Tiopa mau pindah apa enggak? Pindah. Banyak sekarang gereja besar-besar yang kecil-kecil yang lama hilang sendiri karena ada gereja yang satu engkas. Gereja yang satu engkas, siji meneh. Iya toh? Satu engkas saya nggak bisa ngomong. Iya toh? Itu. Lihat, gereja juga kayak gini loh. Saya berdoa, duduk akeh, tapi lek gini keluarga, kita bersatu. Iya toh? Akeh gak kenal gaya apa gaya-gayaan. Ya, akeh nanti tertolak gaya apa. Sing kayak gini kecil, nanti saya berdoa kalau itu besar tapi jadi kekeluargaan, keren. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harus semua mempersembahkan hidupnya. Dan tadi, kok mau mempersembahkan hidup? Maaf, banyak saya jumpain gereja gede-gede saya keliling sudah. Pulang dari Batam, kami ke Ho Chi Minh ya, Vietnam, Kamboja, habis gitu saya ke Malaka, terus ke Singapura, masih terus ini muter terus sampai September. Nggak ada ngasuhnya. Kalau saya ada di sini malam hari ini itu semua karena Tuhan. Iya. Nah setiap malam ya saya KKR ini, saya diberi kekuatan. Itu bukan karena kuat gagah saya, Roh Kudus. Ya toh, mumpung saya masih kuat, saya harus muter-muter. Enggak apa-apa. Ya sayangnya, I love you yang selalu menemani saya ini. Kok mau mempersembahkan hidup? Banyak gereja besar-besar. Mobilnya dibuka, buka dewe, nutup dewe, ono genderuwone. Ya toh, sepatune mengkilat. Wah, lek digawe nyucuk kucing mancep. WL-nya mana? Kalau mau doa persembahan gimana doanya? Loh kok diem aja? WL, kalau doa persembahan gimana? Mari kita siapkan persembahan yang mari kita angkat. Ayo, saya undang maju dulu aja biar ayo, biar gak mainan HP aja. Ayo sini. Boleh ya Pak ya? Rodok kereng titik, macak kereng. Tapi gak ada brengose. Sorry, aku mengasihimu. I love you. I love you itu kan aku mengasihimu, bukan I love you kayak saya sama istri saya. I love you sayang. Lek gak ada kursi longgo-longgo dek ini gak apa-apa. Sini. Loh ini, lo jenenge kan iya toh. Longgo dhisik. Nah, itu. Duduk sini aja kok sana. Ya. Longgo kene. Sing ganteng, engko lek sing ganteng oleh mulai dhisik. Duduk ya, duduk. Nah, lek ngene ana kancane ngene semangat daripada tak lihat petan nih. Tahu petan? Golek itu ngene terus. Doanya bagaimana kalau mau doa persembahan? Mari kita memberi yang terbaik kepada kita angkat satu lagu pujian. Eto-etoke kayak WL, eto-etoke. You understand eto-etoke? Itu bahasa Jerman, eto-etoke. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
selamanya. Sambil kantong kolektor dibagikan petugas. Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Jemaatnya Yesus selamanya. ngambil dompet, ngitung uangnya. Terus Ku mau cinta Yesus selamanya. ngasih persembahan diuntel-untel. Ku mau cinta Yesus 2.000. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus 5.000. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak buka tasnya mereknya Kremes, hidupku. 10.000. Ya Aba, Bapa, ini aku AC Louis Vuitton, pakailah sesuai dengan 4.000. Banyak enggak yang gitu? Serius, banyak apa enggak? Kalau saya ngajari anak-anak rohani saya, istri saya dan anak-anak saya, beri yang terbaik. Karena dia sudah memberi yang terbaik sama kita semuanya. Nyawanya aja diberikan. Ojo hitung-hitungan nang gene Gusti Allah, Gusti Yesus. Nek Anda medit, Anda holit, Anda pelit. Ku mau cinta Yesus 2.000. Ku mau cinta Yesus 5.000 pret pleketek. Kalau di dompetmu ada 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000, beri yang terbaik. Yang 100. Jangan pernah hitung-hitungan. Jangan pernah hitung-hitungan sama dia. Maaf, saya sering lihat orang kalau pelit, duitnya nggak dipakai seneng-seneng, kewenang rumah sakit. Orang Kristen itu cuman nunut ngombe katanya. Iya toh? Kita hidup di sini sementara. Wong kita disuruh bersyukur dalam segala hal, itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allahmu, berarti cukup terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ojo medit-medit. You understand? Iya. Ngerti? Sekarang kalau ngasih percobaan ngerti apa enggak? Iya. Lek ngene kok sinden kabeh. Iya. Loh kok hilang? Firmane jangan dihilang no firmane. Lihat. Iya lu nggone anteng kok sinden kabeh. Taat terus, bertobat, suka ibadah, melayani, mempersembahkan hidup. Loh kok mau mempersembahkan hidup, mempersembahkan duit itu lo hitung-hitungan. Lek dikongkon nabur itu lo angel. Tapi lek tuku slot. Apa itu slot itu? Apa itu? Ini pemain nih. Game online nih. Bertobat toh gak bakalan menang. Awake dhewe iki biyen pinter puak, pinter diong-diongan bertobat. Apa artinya pinter puak, diong-diongan? Selamat datang. Ini gara-gara Pak Gembala, aku malah melok-melok selamat datang. Bojoku sampai watu-watu. Ngombe sayang, I love you sayang. Minum sayang. Suci. Selamat datang. Iya toh? Memberikan yang terbaik, mempersembahkan hidup. Kalau sudah kamu kekristenanmu dalam tahap sudah mempersembahkan hidupmu total untuk Tuhan Yesus, nih yang keenam, namamu itu tercatat di kitab kehidupan. Berarti duit kartu apa enggak?
Punya kartu apa enggak? Punya. Kalau sudah punya itu, punya kartu enak. Di Wahyu 20 ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan kemana? Naudzubillah min dalit. Artinya masuk surga apa enggak? Ayo coba, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda ada di mana? Serius. Jangan lihat saya, lihat sana. Ayo lihat sana. Ayo coba. Boleh difoto. I love you, sayang. Ayo serius. Renungkan serius. Anda ada di mana? Coba. Anda sudah bertobat sungguh-sungguh. Sudah dibaptis karena bertobat, bukan dibaptis karena nikah, bukan dibaptis karena ikut-ikutan. Terus, ibadah, benar-benar Anda ibadah apa ke gereja dunianan HP? Renungkan, jangan lihat saya. Itu lihat. Tak seneni tok lek sing iki kapokmu kapan. Pak Gem jangan diundang lagi, gak apa-apa rene dhewe wis kenal. Karena wis hoping siang ho, ya toh? Iya. Kan gitu loh. Pak jangan diundang lagi, gak apa-apa rene dhewe. Mulai wis hoping siang ho. Ngerti hoping siang ho artinya? Selamat datang. Iya. Artinya welcome, ya. Apa? Welcome. Ayo renungkan itu. Coba Anda di mana? Sudahkah Anda mempersembahkan hidup? Apa Anda pelayanan golek PK? Lihat, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kalau namamu sudah yakin terdaftar, kayak saya ini wis yakin. Wong saya gak wedok, enggak mabuk, enggak ngerokok, enggak meso, enggak sembarang wis enggak, cuman ngenteni antrian. Bapak kapan aku pulang? Belum, tugasmu masih banyak. Dan istriku apa? Kalau saya sakit sedikit, Bapak apa sudah waktunya aku ketemu kamu? Belum, Bapak tugasnya masih banyak anakmu. I love you. Saking cintain nang aku. I love you sayangku. Lah aku terangkat, aku yang melok terangkat. Lah terus arek ambek sapa? Mikir meneh. Bapak gak sida dhisik arek ambek sapa. Kalau wis namamu tercatat di surga, Anda itu berani mati. Karena apa? Sudah punya akses. Kunci kerajaan surga sudah di tangan Anda. Keren apa enggak? Keren. Wong kunci kerajaan surga, tinggal kita mau kapan bukanya. Ini loh makanya berserah diri itu penuh, totalitas. Kekristenan jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Totalitas yang radikal, yang militan. Artinya apa? Tidak kompromi dengan dosa. Terakhir, mempelai Kristus. Kita mau jadi gadis bijak apa gadis bodoh? Di Matius 25 itu. Apa artinya bijak? Ayo ngomong selamat datang. Gadis bijak apa gadis bodoh? Gadis bijak itu artinya gadis yang tahu, yang bijaksana, ya toh, yang tahu firman dan melakukan firman dan dia berjaga-jaga. Maaf, siapa yang di sini jamnya dicepetin kayak saya lebih dari 1 jam lagi? Saya kasih kaos ini. Jamnya dikasih, saya kasih, lu kaos yang baru, bukan yang ini. Oh, mang ngomong dah kan. Lihat. Kalau Anda sudah mempersiapkan diri, Anda jatuh cinta, pasti Anda jadi mempelai Kristus. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukannya. Siapa malam hari ini yang merindukan? Dia menjadi mempelai. Serius, tundukkan kepalamu.
Tundukkan kepala. Siapa yang merindukan Yesus, undang Yesus dalam kehidupan, dalam hidup nikahmu, dalam pekerjaan, segala aspek kehidupan, supaya engkau mengalami lawatan jamahan Tuhan yang dahsyat. Kinatarlah rasani lakum racinasagi la rasani kalanutani kalasami rotana sakanya yari talamin kana talam kusengana yiri kung kasakay ratotomaya latunu. Bapak, terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu, firman yang mendidik, menegur, mengajar mereka dan menuntun mereka ke dalam yang benar. Terima kasih malam yang indah ini Bapa. Ketika hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh-Mu akan melawat setiap mereka, memulihkan setiap mereka, menyembuhkan setiap mereka. Walaupun mereka juga ada yang di live channel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang engkau belum dibaptis dengan sungguh-sungguh, engkau boleh angkat tangan. Mata Tuhan tertuju pada kalian. Yang ditegur Tuhan, Anda datang hari ini dengan sakit penyakit, engkau boleh angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi, jangan malu. Jangan malu. Ketika Anda angkat tangan dengan angkat tangan tinggi, Bapamu yang di surga akan turun tangan, mengangkat tanganmu, menopang kamu. Yang pekerjaannya lagi lesu, Anda ditegur Tuhan karena Anda berdosa. Maaf, kalau hidupmu berkenan di dalam Tuhan, berkat dan mujizat diperintahkan mengikutimu. Tapi kalau Anda berdosa, ditutup, berkat itu tertutup. Siapa yang hari ini mau berkat itu dibuka? Imanmu karena yang memulihkan. Dan Anda yang gak pernah baca firman, tidak pernah ibadah, sudah lari dari pelayanan, tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, tunggu jadwal, tidak. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Dan yang angkat tangan maju ke depan, saya mau berdoa untuk Anda. Yang sakit, penyakit, yang berdosa, yang minta ampun, yang mau bertobat, angkat tangan. Yang laki-laki sebelah sini, yang laki-laki sebelah sini. Angkat tanganmu, yang perempuan sebelah sini.